Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan ini adalah 6 resep agar amal kita tidak hilang, 6 resep agar penyakit hati tidak menempel, 6 resep agar kita selamat dari keterpurukan dosa. Ini resepnya, ini resepnya. Yang pertama adalah harus mempunyai apa? Nah, ini dalam kitab Nashihul Ibad, ya. Diceritakan dari sebagian para al-hikmah, beliau mengatakan, man lam yakhshallaha lam yanju min zallatil lisan. Orang yang tidak takut kepada Allah, maka tidak akan selamat lisannya dari keburukan dan kebohongan. Jadi kalau lisan kita mau selamat dari kebohongan, keburukan, maka harus ada rasa takut kepada Allah. Lah, takut kepada Allah itu bagaimana? Takut kepada Allah tidak bisa tidak kecuali dengan 2 hal, yaitu ilmu, yang kedua adalah dengan amal soleh yang terus menerus. Orang tidak mungkin punya takut kepada Allah kalau dia nggak punya ilmu, lalu dia nggak punya amal soleh yang terus menerus. Karena takut kepada Allah itu adanya di hati, dan itu adalah pemberian dari Allah. Maka setiap kali kita doa, niatkan seperti itu. Maka kalau ada orang, ya coba tanya aja sama orang yang suka bohong, dia pasti nggak takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah nggak akan mungkin dia berbohong. Maka diriwayatkan dalam sebuah hadis At-Tabrani, Rasulullah bersabda, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Beruntunglah orang yang bisa mengendalikan lisannya dan luas rumahnya untuk orang lain, dan dia menangis atas kesalahannya. Yang kedua, gimana supaya kita itu bisa selamat hati kita dari haram dan syubhat? Wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allahi lam yanju qalbuhu minal haram wa syubhati. Barang siapa yang tidak takut besok akan menghadap Allah, maka nggak akan selamat hatinya dari haram dan syubhat. Ingat sebuah hadis Rasulullah bersabda, la yablughul 'abdu darajatal taqwa hatta yada'a ma laysa bihi ba's khaufan mimma fi ba's. Bermakna, orang itu nggak akan mencapai derajat takwa sebelum dia itu meninggalkan sesuatu yang nggak apa-apa, takut apa-apa. Jadi nggak apa-apa, tapi dia ya. Nah, itu takwa sebenarnya. Terus nggak apa-apa singkat, halal, itu bahaya. Mestinya, jadi nggak apa-apa, tapi aku hati-hati tinggal lah. Itu balik kamu orang takwa. Nah, hati-hati ya. Nah, seperti itu. Imam Ghazali, tapi dia belum cek, tapi itu betul. Sesuatu yang sudah jelas ridhonya nggak apa-apa diambil. Bahasa kitabnya itu ma'ulima ridhohu. Sesuatu yang diketahui ridhonya nggak apa-apa. Contohnya sabun batang, ya, ketinggalan di jeding, sekali ini halal, misalnya. Nah, tapi sampai tipis. Saya dulu orang tipis ya, kaget. Ada di tangan titik, no ya, halal. Nah, itu sesuatu yang pasti ridho orangnya, nggak apa-apa. Tisu kok deket nih dukur meja, sukuan halal. Tapi kalau ngambil tisu kayak ngelap, ya kayak ngelapin meja sing kotor, yo bingung loh kok cepet entek gitu. Ya normal-normal saja lah, bisa dikeringat sebentar ya halal. Kalau ngambil segini, ya nggak halal. Ya, bukan nggak halal, itu jadinya kenemenan. Ya nggak takwa ini, gitu ya. Wa man lam yakun aisan 'anil khalqi lam yanju minat tama'in. Orang yang tidak ada dalam dirinya itu memutus harapan kepada manusia, maka dia nggak akan bisa selamat dari ketamaan. Jadi kalau kamu kepin nggak tomak, mulai sekarang putus semua harapan kepada manusia. Saya nggak punya harapan kepada manusia. No. Baru kamu bisa tidak tomak. Selama kamu masih punya harapan kepada manusia, tomak itu pasti ada. Kepingin dari makhluk maksudnya. Tapi nopo aja pokoknya. Tapi kita nggak butuh makhluk. Hatimu yang diputus. Tapi perbuatan normal. Paham kira? Kan nggak mungkin kita itu nggak butuh sama orang.
Tapi hati nggak boleh butuh, bang. Nggak isok nggak masalah, bangun. Bang, tapi kalau kamu itu selalu baru sama manusia, kamu akan tomak kepada orang. Ya, ada juga suami selalu berharap dimasakin istri, ketika dimasakin marah-marah. Oh, berarti belum memutus harapan kepada makhluk. Semua makhluk putus harapan, siapapun dia. Tapi tetap seorang suami misalkan ya harus punya harapan kesetiaan istrinya. Paham lagi? Ya, waktu gak punya harapan agak iso nikah lah. Gak bisa sakinah mawaddah ya. Wis pokoknya orang agar bisa selamat dari tomak, syaratnya harus memutus harapan kepada makhluk. Makanya ada doanya Sayyidina Hasan ya, Allahumma qadhi fi qalbi raja'aka wa qata' raja'i amman siwaka. Ya Allah, berilah hatiku harapan kepadamu dan putuslah harapanku kepada selainmu. Itu yang benar. Wa man lam yakun hafizan ala amalihi lam yanju minar riya'i. Orang yang tidak menjaga amalnya, maka dia tidak akan selamat dari riya. Ini ada hadis Dailan, perhatikan. Iyyakum an takhliqu ta'atallahi bihubbi sana'il ibadi fatahbatu a'malukum. Hati-hati kamu mencampuri ibadah taat kepada Allah, dicampuri dengan apa? Dicampuri dengan senang dipuji oleh orang. Itu akan menghilangkan amal ibadah. Pamer ibadah silakan, niatnya jangan ujub dan senang dipuji, niatnya memberi contoh dan motivasi. Nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya dipuji, itu hilang amalmu sudah. Ya. Apalagi hasad, itu nggak boleh. Perhatikan gimana cara supaya bisa hilang dari ujub. Ujub itu merasa hebat, sekali muncul langsung apa, sekali bergerak langsung menghasilkan uang, sekali minta langsung nggak ada yang bisa nolak misalkan. Hati-hati ujub. Rawa diriwayatkan, wa man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujubi. Cara supaya nggak ujub itu apa? Kata Rasulullah, sabda Rasulullah gimana? Harus melihat orang yang lebih baik amal dan ilmunya. Nggak GR terus. Barang siapa yang tidak melihat kepada orang yang lebih baik ilmu dan amalnya, maka dia akan selamat dari ujub. Nek kamu ganteng, lu harus ganteng. Nek kamu kaya, lebih orang lebih kaya. Kamu alim, dan orang lebih alim lagi. Kalau kamu alim, lebih orang lain, sehingga kamu itu nggak ujub. Nek gembulong sing sing level 0 ini ya, merasa kita terus, bang. Nah, maka perlu kita bergaul dengan level-level tinggi agar nulari. Tapi Rasul bersabda, dalam hal dunia lihatlah yang lebih bawah. Cek bersyukur sampai diwali. Dunia gue orang suki-suki, ilmu gue bodoh-bodoh. Kapan pinternya nek carane? Wis ya, man hamida nafsahu ala amalin salihin faqad dhalla syukruhu wa habita amaluhu. Abu Naim Abu Naim. Ini penting rek. Barang siapa yang memuji dirinya atas amal solehnya, maka telah hilang syukurnya dan telah sirna terhapus amalnya. Aku kok soleh gini rek, kok pinter gini aku ini. Isu mau gak ngantuk, ya tasme, ya melok dares, masya Allah, ya kata aku, cek pinter deh aku lagi, hilang amalmu gitu. Ya sampai kamu rasa ngono. Gitu lagi aku ki bejo temen sampai istahajud subuh nggak telat ngaji ya sergep. Nah, itu hilang amalnya. Gimana kita? Kamu jangan muji dirimu, tapi apa? Bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepadamu. Alhamdulillah ya Allah bisa istiqomah militan. Ojo lihat dirimu, lihat Allah atas kepada dirimu. Paham tak kira? Alhamdulillah dikasih Allah semangat. Dikasih Allah ngantuk ya Allah. Ya Allah rek pala besok wae sampai Allah nggak memberikan saya kesempatan militan atau baca Quran. Gitu. Ruwiyah diriwayatkan sedikit lagi ya. Laisal khairu ayyudhirul qawla bilisanihi wal ujubu fi qalbihi. Bukan kebaikan orang yang menunjukkan kebaikan dalam lisannya tapi ujub di hatinya. Ya kan? Jadi ada riwayat itu man azharul
man asbata li nafsihi tawadhu'an fa huwal mutakabbiru haqqan. Maka ilah saya akan rahimahullah mengatakan orang yang menetapkan dirinya tawadhu itulah orang yang sombong sesungguhnya. Aku tawadhu. Itu sombong sesungguhnya. Paham tak kira? Innal ujuba, sesungguhnya ujub itu menghapuskan amal 70 tahun. Saudaranya, hati-hati sing banyak kelebihannya kira. Ujub langsung hapus amal 70 tahun. Walam yastaghni billahi ala ihtirasi qalbihi lam yanjumil hasadi. Barang siapa yang tidak merasa cukup dengan Allah untuk untuk menjaga hatinya, maka dia tidak akan selamat dari hasad, iri. Jadi ini bahaya sekali ya. Iri itu lahir dari sifat kiber. Kiber itu sombong, melahirkan ujub, ujub melahirkan iri. Saya kan yang paling hebat. Kok ada orang lebih hebat lagi ya, senang dia. Itu hasad. Itu hasad itu ya kullu hasanat, menghapuskan semua kebaikan. Ya kebaikan yang banyak lah, menghapuskan kebaikan-kebaikan. Wa man lam yanzur, terakhir ini, wa lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujubi. Tadi dia barang siapa yang tidak melihat kepada orang lebih bagus ilmu dan amalnya, maka tidak akan selamat dari ujub. Ini adalah nasihat untuk diri kita sendiri semuanya, agar kita betul-betul menjaga hati kita. Dan ternyata yang sering dan paling cepat menghilangkan amal baik kita itu adalah keadaan dan suasana hati kita. Ini kalau nggak ngaji nggak ngerti Rek. Ya bu nggak Rek? Sekarang itu banyak saya lihat ya di TikTok, di Mas itu ternyata apa? Banyak iklan-iklan itu membuat kita, hati kita semakin kotor. Beli produk ini, tetanggamu auto shop, tetanggamu auto kepingin, iri, dia nggak akal. Jadi kok gitu ya? Jadi suruh beli barang supaya tetangga kita itu sakit hati gitu bahasanya. Tetanggamu akan kaget, kamu banyak uang gitu. Itu sudah sering sekali saya lihat begitu. Berarti ini kan membuat orang semakin apa? Berlomba-lomba dalam kekayaan dan membuat orang sakit hati gitu kan? Kalau ajaran kita kan enggak. Bagaimana meredam orang lain nggak meredam kebencian kepada kita. Dan kita juga nggak benci sama orang. Kalau tak kira. Nah ini kalau nggak ngaji nggak bisa. Maka dari situ kita harus waspada, perhatikan keadaan hati kita karena menentukan keselamatan amal ketaatan kita kepada Allah. Dia paling berat. Allah alam.